Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini yaitu mengenai pemodelan plat sederhana di aplikasi SAP 2000. Selain perhitungan melalui aplikasi SAP, kita juga akan menghitung plat secara manual. Di sini untuk perhitungan manualnya saya menggunakan Excel. Oke, di sini ada contoh soal untuk plat sederhana, di mana ada sebuah plat dengan lebar 4 meter, kemudian ketebalan plat adalah 20 cm, di mana kita menggunakan material yaitu beton dengan kuat tekan 30 MPa, dengan berat jenis daripada beton itu sendiri adalah 2,447. Kemudian plat tersebut akan diberikan beban hidup secara merata sebesar 0,25 ton per meter kuadrat. Oke, kita langsung bagaimana prosedur untuk menghitung soal plat sederhana ini di SAP. Yang pertama, kita buka aplikasi SAP 2000, kemudian kita ke file, new model. Setelah dialog box new model ini muncul, maka langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan units. Units yang kita gunakan di sini yaitu terserah kita, namun di sini saya gunakan ton meter Celsius. Nah, untuk template-nya saya pilih grid only. Oke, setelah dialog box daripada grid lines muncul, kita sebelumnya ketahui bahwa soal kita yaitu plat sederhana punya lebar 4 meter, baik di arah X maupun di arah Y. Sehingga dari informasi ini bisa kita isikan. Ya, untuk number of grid-nya itu kita isikan 2. Artinya kita cuma perlu 2 grid di arah X, untuk Y-nya juga begitu 2, untuk setnya 1. Kemudian untuk grid spacing-nya sesuai dengan jaraknya, untuk X itu adalah 4 meter, untuk Y adalah 4 meter, dan untuk set kita isikan 1. Karena nantinya kita hanya meninjau dari arah X dan Y direction saja. Kemudian klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini ada 2 layar, yaitu layar XY plane dan layar 3D view. Untuk memudahkan pengerjaan, kita bisa gunakan 2 layar ini ataupun 1. Di sini saya gunakan 1 saja. Misalnya saya tutup layar XY plane, kita klik tanda close atau tanda silang, maka yang nampak adalah layar untuk 3D view. Nah, di sini sebenarnya bisa kita ubah ke orientasi bidang yang lain dengan menekan tombol-tombol yang ada di sini. Misalnya untuk XY, otomatis dia akan membentuk bidang XY. Begitu juga seterusnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita bisa mendefinisikan material. Caranya kita ke menu define, kemudian material. Di sini di bawah SAP sudah ada material yang disediakan, yaitu untuk beton 4000 PSI dan untuk tulangannya A992. Sesuai soal, kita diperintahkan untuk membuat material yaitu beton 30 MPa. Untuk menambahkan material, kita klik add new material. Kemudian untuk regionnya kita pilih New Zealand, karena untuk Indonesia itu belum ada, jadi kita cari saja yang terdekat. Kemudian untuk tipenya itu adalah konkrit atau beton. Untuk standarnya kita gunakan yang tahun 2006. Kemudian untuk grade-nya sesuai soal kita gunakan beton mutu 30 MPa. Kemudian klik OK. Nah, otomatis material yang kita masukkan itu sudah ada dalam list SAP. Di sini ya, NZS 3101 30 MPa. Kemudian klik OK. Setelah kita mendefinisikan material,
Langkah selanjutnya yaitu kita akan mendefinisikan section properties atau properties untuk plat. Caranya kita ke menu define, kemudian section properties. Untuk plat di sini tuh didefinisikan sebagai area section. Jadi kita klik area section. Nah, di sini kita pilih untuk tipenya itu adalah cell, kemudian kita klik add new section untuk menambahkan section properties yang baru. Untuk namanya terserah saja isikan apa. Di sini saya isikan plat 20. Untuk tipenya saya pilih tipe Celtic. Kemudian untuk thickness-nya di sini isikan 0,20 dan di sini untuk bendingnya 0,20. Angka ini daripada soal, di mana di soal itu diketahui bahwa tebal plat adalah 20 cm. Kemudian pastikan untuk materialnya kita itu memilih yang beton 30 MPa. Sebagai informasi tambahan, dalam pemilihan tipe, di sini kan ada sel dan ada juga plat. Untuk sel itu adalah tipe plat yang mendukung pembebanan secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, untuk plat itu hanya mendukung pembebanan secara vertikal. Untuk horizontalnya itu tidak. Oke. Jika sudah, kemudian kita klik OK, maka otomatis plat yang kita definisikan sudah masuk ke dalam list sub. Untuk keluar kita klik OK. Setelah itu, kita akan mulai menggambar atau kita akan mengaplikasikan profil yang sudah kita definisikan sebelumnya. Caranya itu kita ke menu draw, kemudian untuk plat kita gunakan draw rectangular area karena platnya kita itu bentuknya kotak. Kita klik, nah akan muncul dialog seperti ini, properties of object. Pastikan di bagian section itu adalah plat 20, kemudian kita gambar dengan cara kita klik di ujung, kemudian tahan sampai di ujung yang satunya dan selesai. Nah, jika sudah bisa tekan SC untuk memastikan apakah plat kita itu sudah masuk atau belum. Kita bisa ke sini ke set display option, kemudian kita bisa ke general option, kemudian fill object extrude, apply OK. Nah, ini menandakan bahwa plat kita itu sudah masuk. Coba kita lihat di bentuk 3D view-nya. Nah, seperti ini ya, bentuk 3D-nya. Oke, sekarang kita kembalikan ke bentuk FCA view. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita akan memberikan perletakan kepada tiap-tiap sudut daripada plat kita. Di sini saya menggunakan perletakan sendi untuk keempat plat ini sesuai soal. Caranya yaitu adalah kita klik di masing-masing ujung atau titik yang akan kita beri perletakan. Kemudian ke menu Assign, Join, Restrain. Di sini ada 4 macam perletakan. Pilih saja yang mana mau digunakan. Karena soalnya mengatakan bahwa 4-4-nya sendi, kita pilih sendi. Kemudian apply OK. Oke. Kita lihat di bentuk 3D-nya apakah sudah masuk. Nah, ini sudah ya. Ini sudah ada perletakannya. Oke, kita kembalikan ke view XY. Nah, sampai di sini penggambaran kita itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan mendefinisikan dan mengaplikasikan beban-beban yang akan bekerja kepada plat. Pertama, kita definisikan bebannya dulu. Kita ke menu Define, ke menu Load Patterns. Bawaan sub, di sini tuh sudah ada beban
mati atau beban dead. Nah, di soal kita ini, kita itu akan mengabaikan beban mati, sehingga kita harus memodifikasi terlebih dahulu untuk beban mati di load patterns ini. Caranya itu kita jadikan 0. Artinya ini kita abaikan. Kemudian klik modify load patterns. Otomatis di sini akan berubah menjadi 0. Kemudian untuk beban hidup kita masukkan. Namanya saya gunakan beban hidup. Kemudian untuk tipenya kita pilih live. Dan untuk save weight multiplier-nya itu jadikan 0. Kemudian add new load patterns. Nah, untuk soal kali ini kita gunakan 2 titik bebanan saja, yaitu beban hidup dan beban mati. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita akan mencoba load cache. Kita ke menu define, kemudian load cache. Nah, di load cache ini kita hanya memastikan bahwa beban dead itu tipenya adalah linear static dan untuk beban hidup itu adalah linear static. Cukup begitu saja. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Setelah itu, kita definisikan untuk beban kombinasinya. Sama, kita ke menu define, kemudian load combination. Di sini belum ada kombinasi bawaan sub, maka kita tambahkan dengan cara add new combo. Untuk namanya bisa kita ubah atau tetap saja pakai nama yang disediakan oleh sub. Untuk beban mati kita gunakan skala faktor 1,2. Kemudian kita klik add. Selanjutnya kita ganti menjadi beban hidup. Untuk skala faktor daripada beban hidup itu kita gunakan 1,6. Kemudian kita klik add. Kemudian klik OK. Otomatis kombinasi pertama yang sudah kita buat itu akan masuk ke dalam list sub. Untuk soal ini kita gunakan cukup 1 kombinasi saja. Kemudian kita klik OK. Setelah kita mendefinisikan beban, selanjutnya kita akan mengaplikasikan beban tersebut kepada plat. Sebelumnya ada yang ingin saya perlihatkan. Kita klik platnya, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini akan muncul area information, di mana plat kita itu adalah plat 20. Kemudian untuk loads atau pembebanannya itu di sini belum ada. Artinya plat ini belum ada bebannya. Kita klik OK. Nah, sekarang kita akan berikan beban. Caranya kita klik pada platnya, kemudian ke menu assign, area loads, kemudian pilih uniform cell, karena beban yang akan kita masukkan itu adalah beban merata di semua area daripada plat. Klik. Setelah muncul dialog box seperti ini, kita pilih load pattern. Kita pilih load patterns, yaitu adalah hidup atau beban hidup. Kemudian koordinatnya global, untuk directionnya itu gravity, dan untuk nilainya itu adalah 0,25 ton force. Sesuai soal ya. Nih, 0,25 ton per meter kuadrat. Sesuai soal. Kemudian kita apply dan OK. Coba kita cek kembali apakah di plat kita ini sudah ada bebannya atau belum. Kita klik, kemudian klik kanan, kita ke loads, ke beban, dan ya di sini sudah ada bahwa plat kita itu sudah ada beban hidup dengan besaran 0,25 ton per meter kuadrat. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yaitu run analysis. Nah, tidak seperti balok maupun kolom, sebelum kita run untuk plat, kita itu perlu membagi plat ini ke dalam bagian-bagian kecil atau biasa yang kita sebut mesh. Caranya kita klik platnya, kemudian kita ke assign, kemudian area, kemudian automatic area mesh. Nah, di sini kita gunakan auto mesh area. Untuk along edge from point 1 ke point 2 kita pakai 4.
Kemudian dari poin 1 ke poin 3 kita pakai 4. Artinya di sisi samping itu kita bagi 4. Kemudian di sisi atas bawah kita bagi 4. Jadi nanti akan ada 16 plat-plat kecil yang terbentuk hasil mesh kita. Kita apply, kita oke. Setelah kita melakukan mesh atau pembagian pada plat, langkah selanjutnya kita sudah bisa melakukan analyze atau run analisis. Kita ke menu analyze, kita set analysis option terlebih dahulu. Karena kita memodelkan plat, kita pilih plan grid arah XY plane, kemudian klik OK. Selanjutnya kita ke menu analyze lagi, kemudian set loss case to run. Nah, untuk di bagian modal kita pilih do not run, karena kita hanya akan meninjau beban hidup dan beban mati saja. Setelah itu kita bisa klik run now. Nah, di sini sebelumnya kita akan diminta untuk men-save. Kita pilih saja, kita save dengan nama terserah. Saya pilih plat, kemudian save. Otomatis proses analisis akan berjalan. Bisa dilihat di pojok kanan hasil analisisnya. Nah, ini sudah selesai untuk analisisnya. Selanjutnya kita bisa untuk cek. Langkah selanjutnya yaitu adalah kita bisa melihat hasil analisis. Yang pertama yaitu untuk reaksi perletakan. Caranya yaitu kita ke menu display, kemudian show force atau stress, kita klik join. Atau bisa juga kita gunakan tombol F7. Ya, misalnya kita pilih untuk pembebanannya itu adalah beban mati atau dead. Kemudian kita klik play. Kemudian oke. Oke, kita ke menu 3D-nya. Jadi untuk beban mati itu nggak ada ya reaksi perletakannya. Karena sebelumnya itu kita abaikan. Oke, untuk memperbaiki tampilannya kita ke set display option dulu. Saya pilih standar saja. Kemudian untuk peletakannya atau restrainnya saya tampilkan. Klik apply, klik OK. Jadi untuk beban mati itu nggak ada ya. Kita klik F7 untuk melihat reaksi perletakan. Coba kita lihat akibat beban hidup. Kita apply, kita OK. Nah, akibat beban hidup itu ada satu. Ya, ada satu di setiap titik. Coba kita lihat akibat beban kombinasi. F7, kemudian kombinasi pertama. Kita apply, kita OK. Jadi akibat beban kombinasi itu ada 1,6 di setiap titik. Oke, selanjutnya kita bisa cek untuk diagram gaya momennya. Terlebih dahulu saya ubah dulu tampilannya ke view XY. Kemudian kita bisa ke display, kita ke show force atau stresses. Kemudian kita pilih cells atau kita bisa klik F9. Misalnya di sini saya pilih bebannya adalah beban mati atau dead. Kemudian untuk komponennya pilih min ya, momen minimum. Kemudian kita apply dan OK. Nah, di saat itu akan ditampilkan momen dengan kontur. Nah, karena tadi beban mati itu kita abaikan, makanya ini nilainya semua 0 ya. Sini bisa dilihat warna kuning itu nilainya dari 0 sampai 0,15. Coba kita pilih beban lain. Kita ke display, show force atau stresses, kemudian cells. Kita pilih misalnya beban hidup, komponennya min, kita apply, kita OK. Ini nampak kontur momen yang diberikan oleh SAP. Ya, di sini ada nilainya. Kalau kita tekan,
Ini nanti bisa kita bandingkan dengan perhitungan manual. Misalnya ini warna ini mewakili setiap angka. Jadi misalnya ini warna yang pink-pink, ini nilainya ini pastinya minus 300 ke bawah. Kalau warna yang agak biru-biru itu nilainya ini kisaran 350 ke atas ya. Jadi kayak gitu bacanya. Dan juga akan ditampilkan nilai-nilai setiap kita mengklik kontur-kontur yang ada di dalam tanda ini ya. Oke. Jadi untuk membandingkan, misalnya kita ingin tahu momen di tengah bentang, kan di sini momen di tengah bentang itu kalau kita klik itu kan nilainya 0,386374. Nah, untuk di sub itu kita harus kurangkan dulu momen yang ada di sini, yaitu 0,22714. Kenapa? Karena sub itu memberikan momen resultan. Sementara kalau kita hitung manual itu cuma kita tinjau dari arah X ataupun dari arah Y. Sehingga nilai yang 0,38 ini kita harus kurangkan dengan 0,22. Oke, begitu juga untuk kombinasi 1. Coba kita cek untuk kombinasi 1, kita klik F9. Kita pilih sini kombinasi 1 and min, kita apply. Oke. Nah, coba kita lihat angkanya. Nah, di sini untuk di tengah bentang dia 0,061898. Ini kita harus kurangkan dengan nilai yang ada di sini, yaitu adalah 0,035396. Barulah nanti kita akan dapatkan momen di arah misalnya arah Y maupun di arah X. Oke, setelah kita mengetahui reaksi perletakan, berikut juga diagram momennya, artinya perhitungan hisap ini sudah selesai. Coba kita bandingkan dengan perhitungan manual. Di sini saya sudah siapkan perhitungan manualnya, itu saya gunakan Excel, di mana soalnya bisa dilihat ya, sudah saya sebutkan juga di awal. Nah, untuk misalnya perletakan akibat beban mati, karena beban matinya itu kita abaikan, maka perletakannya juga 0. Kemudian akibat beban hidup, bisa dilihat bahwa beban yang kita terapkan itu adalah 0,25. Ini kita kali dengan luasannya, artinya 4 kali 4. Nanti akan didapatkan 4. Tapi ini lagi dibagi 4 karena ada 4 sendi, ada 4 perletakan. Jadi nanti hasilnya 1. Nah, untuk beban kombinasinya, kita masukkan kombinasi yaitu adalah 1,2 DL, artinya 0. Kemudian 1,6 LL. Nah, nanti hasilnya adalah 1,6. Nah, setelah kita bandingkan, ternyata untuk reaksi perletakan itu, baik perhitungan SAP maupun perhitungan manual itu persis sama ya. Nah, untuk perhitungan momen, di sini saya misalkan itu adalah plat 2 arah. Kemudian saya gunakan metode koefisien momen. Di sini ada teori yang mengatakan bahwa setiap panel plat dianalisis sendiri-sendiri, atau masing-masing panel dianggap terpisah. Kemudian, momen-momen lentur plat pada masing-masing arah, baik arah X maupun arah Y per meter lebar itu bisa ditentukan berdasarkan tabel koefisien momen. Nah, ini ada tabel koefisien momen. Ini bisa kita lihat dari soal kita. Tadi soal kita itu ujung-ujungnya itu bebas, artinya karena peletakannya sendi-sendi. Kalau yang nomor 2 ini jepit-jepit di keempat arah. Kalau yang nomor 3 ini jepit untuk kedua arah. Karena kita tipe-nya adalah semuanya bebas, kita pilih yang 1. Kemudian perbandingan LY dengan LX-nya itu karena jaraknya sama-sama 4 sehingga menghasilkan nilai 1. Kita pilih ini 4 untuk kedua arah, baik untuk arah X maupun arah Y. Oke. Nah, rumus yang digunakan untuk metode koefisien momen itu adalah M sama dengan 0,001 X UU IX 42. Di mana X adalah koefisien momen yang nilainya tadi adalah 44. Kemudian QU adalah beban merata yang nilainya 0,25. Kemudian IX adalah panjang bentang, yaitu adalah 4 meter. Nah, sehingga untuk momen untuk arah X itu adalah MX sama dengan 0,176 ton meter per meter lebar. Nah, karena plat kita itu simetris, jadi untuk arah Y itu nilainya juga sama, 0,176. Nah, sehingga bisa kita cari momen akibat beban hidup di tengah bentangnya, di mana
IX-nya itu harus kita bagi 2, atau panjangnya itu kita bagi 2, sehingga akan menghasilkan 4 bagi 2 adalah 2 meter. Maka momen akibat beban hidup di tengah bentang untuk arah X adalah 0,352. Karena simetris, untuk arah Y juga 0,352. Nah, untuk beban kombinasinya sama, kita gunakan 1,2 MD dan 1,6 ML, sehingga akan menghasilkan nilai 0,563, baik untuk arah X maupun arah Y. Nah, kalau kita rekap di perhitungan SAP dan di perhitungan manual, itu akan menghasilkan selisih sekitaran 3,21%. Kenapa? Karena di perhitungan manual itu kita hanya menggunakan metode pendekatan. Jadi tidak seakurat apa yang dihitung oleh SAP. Tapi jika melihat selisihnya ini masih di bawah 5%, maka bisa kita anggap bahwa ini tuh masih bisa diterima. Oke, itu saja untuk kali ini. Semoga bisa dipahami. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.